Oke, berjumpa kembali di tutorial pengisian e-raport. Tutorial kali ini khusus untuk tugas sebagai wali kelas, ya. Pada menu beranda ini terdapat beberapa tabel. Untuk kelas 10 hanya 2 tabel, yaitu mata pelajaran yang diampu, kemudian daftar pelajaran di rombongan belajar. Yang dimaksud yaitu yang mengajar di kelas binaan bapak atau ibu. Kemudian untuk di kelas 11 itu ada 3 tabel yang yaitu tambahannya daftar nilai pelajaran pilihan, yaitu mapel pilihan bahasa Jerman, ya. Mapel pilihan di sini itu bahasa Jerman. Oke, balik lagi ke atas. Untuk mapel pelajaran yang diampu itu adalah yang memberikan nilai, yaitu bapak ibu sendiri, ya. Itu bisa dicek melalui klik detail. Di sini nanti kalau sudah menginput ada nilai akhir, kemudian capaian kompetensi. Nah, bila mana hanya ada nilai akhir dan capaian kompetensi ini kosong, itu bisa dipastikan ibu belum menyimpan di capaian kompetensi pada referensi nilai akhirnya, ya. Untuk penginputan nilai itu ada di tutorial lain Bapak Ibu. Oke, untuk tabel yang kedua, daftar mata pelajaran pilihan daftar mata pelajaran di rombongan belajar, yaitu di kelas binaan Bapak, ya. Ini ada semua mapel yang mengajar di kelas binaan Bapak. Di sini ada mapel agama, itu lebih dari satu agama, itu bisa dicek di sini, ya. Tapi itu yang inputnya tetap satu orang guru sesuai dengan guru yang mengajar di kelas binaan Bapak. Kemudian khusus pelajaran produktif, ya. Pelajaran produktif ini di sini ada yang di blok warna, ya. Kemudian ada yang tidak di blok warna. Ini maksudnya yang di blok warna ini adalah sub dari pelajaran produktif yang tidak di blok warna. Jadi nilainya akan 3 mapel ini yang di blok warna ini akan masuk ke mapel produktif yang tidak di blok warnanya. Jadi nilainya akan dijumlah secara otomatis oleh sistem. Nah, tetapi, ya, itu tidak serta-merta akan otomatis ngejumlahnya, tetapi tetap Bapak Ibu wali kelas yang mengeksekusinya, ya. Bila mana semuanya sudah diisi, nilainya diinput oleh guru produktif tersebut, ya, dari yang di blok warna dan tidak di blok warna, ya. Ini Bapak Ibu bisa melakukan generate atau melakukan penjumlahan nilai produktif, ya, karena di rapot itu hanya muncul satu pelajaran, ya, atau tidak yang di blok warna itu nanti tidak muncul, nanti akan menyatu pada yang tidak di blok warna. Caranya klik detail, kemudian klik generate, ya, nanti akan otomatis terjumlah di cetak rapot. Oke, kemudian untuk tabel yang ketiga khusus kelas 11 ini bisa dicek Bapak Ibu apakah sudah menginput nilai. Nah, di sini jumlah peserta didik yang dinilai, misalkan tidak sesuai dengan
jumlahnya, berarti di sini ada yang terlewat. Jadi sama dengan hal yang dua tabel di atas tadi ya. Bila mana jumlah peserta didik ini tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang dinilai, maka itu ada yang terlewat. Oke, karena kita membahas wali kelas, kita masuk ke menu wali kelas. Oke, di sini ada catatan sikap. Catatan sikap ini khusus untuk kurikulum 13. Kalau kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, itu tidak perlu mengisi catatan sikap ya. Di sini fiturnya sudah ditutup. Kemudian praktek kerja lapangan ya. Ini praktek kerja lapangan ini kalau kurikulum Merdeka itu dilakukan di kelas 12 ya. Itu adanya nanti di rapot kelas 12 ya. Nah, kalau kurikulum Merdeka tidak ada. Mohon maaf, kalau kurikulum Merdeka itu dilakukan di kelas 12. Kemudian ketidakhadiran. Nah, ketidakhadiran ini Bapak Ibu bisa menginputkan rekapan ketidakhadiran dari sakit, izin tanpa keterangan atau alfa ini pada menu ketidakhadiran. Ya, diisi sesuai dengan jumlah rekapan di semester genap ini. Bila mana siswa tersebut hadir tidak ada catatan, sakit tidak ada, izin tanpa keterangan ya, ini tetap diisinya dengan angka 0 ya. Oke, kalau misalkan sudah diisi semua, jangan lupa klik simpan. Oke, berhasil. Kemudian ada menu nilai ekstrakurikuler. Nah, di sini fungsinya untuk mengecek siapa saja yang mengikuti eskul dan apakah sudah diberikan nilai ya. Bila mana predikatnya kosong berarti itu pembinanya belum menginputkan nilai. Kemudian ada lagi menu kenaikan kelas. Nah, di sini pada menu kenaikan kelas ini mohon maaf Bapak Ibu hati-hati ya, jangan sampai karena rapot jadi repot. Ya. Di sini di status kenaikan kelas terdapat pilihan yaitu naik kelas dan tidak naik kelas ya. Kenapa repot ya? Tadi jangan sampai repot karena misalkan kalau misalkan tidak naik kelas ya, ini ibu tetap mengisi kelasnya 12 TPM 2 karena ini kan kelas berapa nih? Ini kelas 11 TPM 2 ya, 11 TPM 2. Kalau misalkan di kenaikan kelasnya di sininya jadi tulisannya tetap naik di kelas TPM 2 tapi ininya tidak naik, ini nanti akan repot nih ya. Nanti akan muncul di cetak rapotnya tetap di kelas, masa kelas 12 TPM 2. Nah, ini akan sulit menjelaskan mungkin Bapak Ibu kalau bila mana sudah dibagikan dan ternyata itu salah cetak. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nah, untuk kita contohkan, kita pilih misalkan dia ini absen pertama naik kelas ya. Nah, untuk pilihan rombongan belajar karena di kelas 12 itu berbeda kurikulumnya, karena kita di kelas 11 itu menggunakan kurikulum Merdeka. Ada singkatan-singkatan yang berubah ya. Contohnya akuntansi, OTKP, TBSM ya. Itu tiga jurusan ini berubah singkatan. Kelas 12 kurikulum Merdeka itu akuntansi konsentrasi keahlian. Kemudian OTKP berubah menjadi manajemen perkantoran. Kemudian TBSM berubah menjadi teknik sepeda motor ya. Ini hanya berubah singkatan. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini tidak ada, misalkan nih mau input 12 AKL 2, maka Ibu pilih entry manual. Entry manual, klik OK baru diinputkan di sini ya. Untuk kelas 12 TPM 2 itu karena sudah ada ya. Itu bisa klik naik kelas. Nah, dikosongkan dulu naik kelas, pilih 12 TPM 2 di sini ada. Oke. Klik OK. Ya, nanti akan muncul secara otomatis ya. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu absen nomor 2, ini hanya sebagai contoh. Misalkan siswa ini tidak naik kelas
Ya, kita pilih tidak naik kelas, kita kosongkan dulu tadi, pilih. Kemudian pilih tidak naik kelas. Nah, ditulisnya itu kelas sebelumnya ya, kelas sebelumnya sekarang itu kelas 11 TPM 2. Berarti karena dia tidak naik kelas, tetap di kelas 11 TPM 2. Jangan sampai kita terkecoh dengan tulisan di sini ya, jangan judul table di sini ya. Statusnya naik kelas, tidak naik ke naik kelas atau ya, tidak naik ke kelas. Nah, ini jangan terkecoh dari tulisan ini ya. Tetap ini kalau misalnya tidak naik kelas, tetap ditulis kelas 11 TPM 2 ya, yaitu kelas sebelumnya. Oke, bila mana sudah selesai semua sampai absen bawah, klik simpan. Oke, selanjutnya pada menu cetak rapor. Nah, di sini ada 4 file ya. Yang pertama halaman depan, rapor akademik, rapor P5 dan dokumen pendukung. Ya. Karena halaman depan dan dokumen pendukung sudah tercetak, maka Bapak Ibu hanya mencetak rapor akademik dan rapor P5. Ya, kita cek tadi yang kenaikan kelas statusnya ya, karena ini sangat riskan. Oke, klik. Yang pertama tadi contohnya naik kelas, kita cek. Oke, kenaikan kelas statusnya naik kelas ke 12 TPM 2. Oke, sesuai ya. Oke, kita close. Kemudian contoh yang kedua ya, contoh yang kedua itu tidak naik kelas ya, absen nomor 2. Nah, kita cek statusnya. Nah, statusnya kenaikan kelas. Nah, tetap di kelas. Di sini terbaca tulisannya tetap di kelas. Tadi kalau misalkannya terkecoh dengan table, maka di sini Bapak Ibu akan kebingungan nih. Ini tetap di kelas nih. Kalau misalkan kita cek kembali. Nah, di sini kalau misalkan tidak naik ke kelas, nah ini kalau misalkan ditulisnya 12 TPM 2 di sini, nah nanti dicetak rapotnya ini akan tulisannya ada 12 TPM 2. Nah, ini menjadi repot ya, karena rapot. Tetap di kelas 11 TPM 2. Jangan sampai salah mengetik rombel Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya yaitu ada menu unduh legger ya. Cetak rapot tadi sudah, unduh legger. Nah, unduh legger ini ada di kelas 11 itu ada yang berbeda ya. Kalau untuk kelas 10 ini hanya di sini ya, unduh leggernya. Kalau di 11 kelas 11 itu ada yang berbeda. Berbedanya itu yaitu mapel pilihannya itu tidak ada di sini ya. Kalau untuk kelas 10 itu muncul semua di sini karena tidak ada mapel pilihan. Tinggal klik unduh legger, kemudian serahkan kepada pihak tata usaha. Kemudian untuk wali kelas pilihan, menu wali kelas pilihan. Nah, ini hanya ada di kelas 11 ya, Bapak Ibu. Untuk kelas 10 tidak ada karena di sini adalah isinya unduh legger yang mata pelajaran pilihan, yaitu bahasa Jerman ya. Diunduh kemudian diserahkan kepada tata usaha. Mungkin itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dari saya selamat mengerjakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.